Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Karim dengan NPM 10070215149, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Insyaallah pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal saya dalam agenda spesial 2021 tentang tema tantangan lulusan perguruan tinggi di era new normal. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal saya yang berjudul Implementasi Enterprise Resource Planning ODO berbasis open source pada proses produksi di CV Grand Manufacturing Indonesia. Nah, setidaknya ada 4 pembahasan utama yang akan saya jelaskan, yaitu pertama terkait pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. CV Grand Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan manufacturing dalam bidang produksi suku cadang kendaraan bermotor. Produk yang dihasilkan antara lain filter oil motor, NUC sprocket engine, hocket clamp, dan sebagainya. Proses produksi yang terjadi di perusahaan yaitu proses make to order. Dari data yang fenomena yang ada di perusahaan, terlihat bahwasanya perusahaan mengalami loss profit sekitar 15,24 juta dari tahun 2018-2019. Selain itu, masalahnya yaitu dalam kartu persediaan yang sering terjadi pendataan berulang. Nah, bila masalah ini diidentifikasi lebih mendalam, dapat menimbulkan masalah yang mendasar, yaitu terkait kinerja yang tidak maksimal dan keakuratan informasi menjadi rendah. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah terkait bagaimana merancang sistem terintegrasi dengan menerapkan ERP agar bisa mengetahui persediaannya. Nah, dan tujuan masalahnya yaitu terkait mengidentifikasi proses bisnis yang terjadi di perusahaan, mengidentifikasi aliran informasinya, menentukan kebutuhan integrasi, dan merancang sistem terintegrasi dengan menerapkan ERP agar mengetahui persediaan bahan baku dan bahan jadi. Nah, dalam jurnal ini landasan teori yang digunakan yaitu terkait sistem informasi berkaitan dengan pengertian dan sampai dengan DBMS, konsep dasar PCIS dan analisis fit and gap, proses bisnis terutama pada menggunakan business process modeling notation, yang ketiga di FD dan use case diagram, dan yang terakhir adalah terkait ERP ODO ya, yang menjadi aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, dalam penelitian dan pembahasan ini, hal yang perlu dipahami bahwasanya kita perlu mengidentifikasi kondisi perusahaan ya. Salah satunya pada proses bisnisnya, pada aliran datanya, dan interaksi aktornya atau usernya. Nah, dari penelitian ini terlihat bahwasanya dari 12 modul yang digunakan ada 5 modul utama yang digunakan, yaitu akuntansi, sales, purchase, inventory, dan manufacturing. Nah, di sini bisa terlihat dari proses bisnisnya yang terjadi, terus juga use case diagramnya, dan DFD-nya, data flow diagramnya. Selanjutnya dilakukan pengujian end user ya, untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan dari aplikasi yang digunakan. Ini adalah contoh dari perubahan perusahaan sebelum saat ini dan menjadi dalam aplikasinya. Nah, dari hasil uji coba ini didapatkan bahwasanya dari modul-modul dan proses yang dilakukan, dari 14 proses utama, yaitu didapatkan bahwasanya hanya satu yang tidak berhasil, yaitu terkait quality control ya, karena quality control ini perlu adanya modul tambahan. Nah, bila analisis ini kita lakukan analisis gap atau kesesuaian, didapatkan bahwasanya ada 10% gap, yaitu modul quality control yang perlu kita gunakan
atau perlu kita tambahkan dengan modul enterprise agar bisa maksimal, dan total kesesuaian mencapai 90%, yang mana maknanya sistem ini dapat dapat diterapkan pada perusahaan. Kesimpulannya, dari hasil analisis dan pengujian didapatkan bahwasanya penggunaan ERP ini dapat meningkatkan dan juga mempunyai kesesuaian yang tinggi sehingga dapat dijalankan oleh perusahaan. Dan saran yang bisa diterapkan yaitu pada kekurangan modulnya dapat menggunakan modul enterprise. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.